Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua keinginan yang selalu bergejolak di dalam hati manusia, antara keinginan pribadi dan keinginan Allah. Keinginan pribadi berpusat kepada kepentingan diri sendiri, sedangkan keinginan Tuhan berpusat pada keinginan dan kehendak Tuhan. Petrus pada saat itu berpusat pada keinginan pribadinya sendiri. Itulah sebabnya tindakannya bertentangan dengan keinginan dan kehendak Allah. Ketika Yesus mengatakan mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, Petrus begitu gelisah. Dia bahkan menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Bagi Petrus, Yesus adalah Mesias yang dipilih, diurapi, Raja besar yang akan membawa pembebasan bagi bangsa Yahudi dari bangsa-bangsa penjajah, yaitu bangsa Romawi. Maka tidak mungkin Yesus mengalami penderitaan, bahkan sampai disalibkan dengan cara yang sangat memalukan. Inilah yang terkandung di dalam hati dan pikiran Petrus pada saat itu. Lalu bagaimana respon Yesus kepada Petrus? Yesus marah dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Mengapa iblis? Bukan dikatakan enyahlah Petrus. Karena Petrus bertindak seperti iblis. Seperti saat iblis menyuruh Yesus melompat dari puncak bait Allah. Iblis berbisik,
bahwa Allah tidak akan membiarkan Yesus menderita. Petrus juga memberikan bisikan kepada Yesus bahwa penderitaan yang dikemukakan Yesus tidak akan terjadi kepadanya. Yang kedua, Yesus berkata, "Engkau batu sandungan bagiku." Padahal sebelumnya Yesus memuji Petrus dengan menyebutnya batu karang. Kini ia disebut Petrus sebagai batu sandungan karena tidak memikirkan seperti apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Petrus bersikap dan berpikir egosentris, bukan berpikir dan bersikap teosentris. Petrus memusatkan pada kehendak pribadi, bukan pada kehendak Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita terlalu jauh menilai dan menghakimi Petrus di dalam ayat ini, sekarang mari kita lihat pada diri kita sendiri. Kalau kita jujur, sebenarnya banyak orang yang berpikir seperti Petrus di zaman sekarang ini. Banyak orang yang berkata mengikut Yesus, melayani Yesus, tetapi yang dia perjuangkan adalah keinginannya pribadi. Fokusnya adalah untuk diri sendiri, mencari nama, mencari kepentingan diri sendiri, dan tidak siap berkorban dan menanggung resiko dalam mengikut Yesus. Yang terbersit dalam pikiran mereka adalah ketika mereka mengikut Yesus, berarti keinginan pribadi mereka terpuaskan secara material. Ada roti, ada mukjizat dalam mengikut Yesus, dan semuanya bermuara pada keinginan pribadi. Orang-orang yang seperti ini akan menjadikan murid-murid yang plimplan, suka mengeluh, suka berkeluh kesah, murid yang narsisme, yang tidak berorientasi pada Kristus. Dan Yesus tidak mau kalau murid-muridnya memiliki karakter seperti ini. Lalu bagaimana menjadi murid sejati yang diharapkan oleh Yesus? Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." 3 syarat inilah yang dikehendaki oleh Yesus kepada setiap orang yang mau menjadi pengikutnya. Ketiga syarat ini bertentangan seperti pola pikir Petrus yang hanya bertumpu pada keinginan pribadi. Sebaliknya, ketiga syarat ini berpusat kepada Allah di dalam Yesus. Di sini ada penekanan bahwa mengikut Yesus harus mau dan mampu mengalahkan keinginan pribadi kita. Harus rela dan siap berkorban menghadapi penderitaan dan menanggung segala resiko. Dan terakhir, konsisten mengikut Yesus. Apapun yang dihadapi, suka duka, tantangan dan rintangan, krisis yang melanda, harus tetap ikut Yesus. Memang persyaratan yang diberikan oleh Yesus ini tidaklah mudah, tetapi harus kita ingat, dengan inilah kita terbentuk menjadi murid-murid yang sejati, yang setia, yang berkomitmen dan berorientasi dan berfokus kepada Yesus, bukan untuk diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, upah mengikut Yesus itu adalah hidup. Jangan kamu bayangkan ketika kamu mengikut Yesus,
maka hidupmu akan langsung berkelimpahan dengan segala benda-benda material. Jangan kamu bayangkan ketika kamu mengikut Yesus, maka masalahmu tidak ada lagi. Hidupmu langsung sukses, hidupmu semua dapat berkat. Semua ini adalah ajaran-ajaran yang sering didengungkan oleh teologi-teologi sukses. Mengikut Yesus dapat berkat, sukses. Padahal sesungguhnya seperti ini menjauhkan kita menjadi murid yang sejati. Tetapi hari ini ingat dan renungkanlah. Ketika kamu mengikut Yesus, kamu akan mendapatkan hidup. Hidup yang berkemenangan. Hidup di dalam anugerah. Hidup dalam anugerah ini lebih besar dari segala-galanya. Lebih besar, lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini. Hidup di dalam anugerah bukan hanya soal hidup di masa depan, di masa mendatang, tapi juga hidup di zaman sekarang ini. Yaitu hidup dengan penuh pengharapan, sukacita dan damai sejahtera. Inilah yang dimiliki oleh para pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Walaupun mereka punya pergumulan, punya tantangan, punya beban hidup, tapi mereka selalu bersukacita dan berpengharapan. Sebab mereka yakin bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan ini. Itulah yang sesungguhnya memampukan murid-murid mengikut Yesus dalam musim yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Maka untuk mendapatkan semua hidup dan sukacita ini, lepaskanlah semua keinginan kita. Carilah keinginan Tuhan. Carilah kehendak Tuhan. Maka kita akan dimampukan menjalani kehidupan dengan sukacita. Kita dimampukan menjadi murid Kristen yang sejati di dalam hidup kita ini. Sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah ilustrasi singkat seperti ini. Ada cara yang unik untuk menangkap monyet di Afrika. Orang-orang yang ingin menangkap monyet di Afrika tidak lari-lari mengejar monyet-monyet tersebut. Melainkan mereka menjebak monyet-monyet tersebut. Mereka meletakkan sebuah pisang pada sebuah toples dan meletakkannya di bagian luar hutan. Toples ini memiliki sebuah lubang kecil yang ukurannya sangat kecil, tetapi cukup untuk tangan monyet masuk. Biasanya akan ada beberapa monyet yang jalan-jalan ke luar hutan dan terpesona oleh buah di dalam toples ini. Sehingga mereka datang dan mencoba untuk mengambil buah di dalam toples ini. Setelah monyet ini memasukkan tangan mereka ke dalam toples untuk meraih buah tersebut, mereka tidak dapat menarik tangan mereka kembali. Karena ukuran lubang tersebut tidak cukup besar untuk buahnya keluar. Monyet itu akan menjadi begitu sibuk mencoba untuk mengeluarkan tangannya, sehingga para pemburu dengan mudah dapat menangkap monyet tersebut. Sesungguhnya monyet ini dapat dengan mudah melepaskan tangannya dari dalam toples tersebut jika dia mau melepas buah yang ada di dalamnya. Tapi karena dia menolak untuk melepas buah itu, dia terjebak dan tidak dapat lepas dari toples tersebut. Sehingga akhirnya dia tertangkap oleh para pemburu. Padahal jika dia rela melepaskan buah yang di dalam toples itu, dia dapat kembali ke hutan dan mendapatkan semua buah-buah di hutan dengan bebas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus,
Kisah monyet ini menggambarkan kecenderungan kita sebagai manusia. Kita sering sekali begitu fokus dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita tidak sadar bahwa keinginan tersebut telah membuat kita terjebak. Kita menolak untuk melepaskannya, padahal ada hal-hal lain yang lebih luar biasa yang Tuhan telah sediakan di sekeliling kita. Satu saran yang dapat saya berikan kepada kita hari ini adalah, lepaskanlah apa yang Tuhan bilang bukan untukmu. Karena jika kita terlalu fokus akan apa yang salah, kita mungkin saja melewatkan apa yang tepat yang lewat di depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.